Perkenalkan, nama saya Safitri Wulandari. Saya dari SMP Negeri 4 Nabire, Provinsi Papua. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu usaha pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Papua. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Bicara mengenai ekonomi kreatif, tidak terlepas dari bentuk industri yang mengiringinya, yaitu industri kreatif. Untuk industri kreatif ada 14 dan salah satunya adalah fashion. Anak muda zaman sekarang tidak akan pernah terlepas dari suatu perkembangan fashion. Kalau zaman sekarang sih biasanya disebutnya outfit. Outfit of the day atau OOTD merupakan salah satu hal yang penting dan harus diperhatikan setiap ingin keluar rumah. Mulai dari atasan, bawahan, alas kaki, sampai aksesoris pun juga harus diperhatikan di dalam outfit. Nah, tas juga termasuk hal yang penting diperhatikan di dalam outfit. Di Papua sendiri terdapat salah satu bentuk tas yang bisa dipadukan dengan outfit kerenmu. Namanya adalah noken. Nah, kali ini saya akan membawa kalian melihat proses langsung pembuatan noken dan tempat di mana mama-mama Papua berjualan nokennya. Sekarang sudah pukul 5 sore dan saya sudah berada di lokasi Pasar OYH, tempat di mana mama-mama Papua berjualan nokennya. Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Harga noken cukup mahal karena sulitnya untuk menemukan bahan baku untuk pembuatan noken. Noken juga memiliki nilai filosofi tersendiri. Noken memiliki banyak nilai-nilai luhur, seperti nilai kesuburan dan perdamaian masyarakat Papua. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Papua biasanya menggunakan tas noken untuk membawa barang-barang dagangan seperti buah, sayur, dan umbi-umbian ke pasar. Namun, terdapat beberapa masalah dalam perkembangan ekonomi kreatif ini, seperti kurangnya pengetahuan orang di luar Papua tentang noken Papua. Dan juga penjualan noken-noken Papua ini hanya sebatas di pinggir-pinggir jalan karena kurangnya pengetahuan mama-mama Papua tentang perkembangan era teknologi yang sudah menjadi media marketing seperti media sosial. Masalah selanjutnya yaitu biaya distribusi yang mahal apabila ada pesanan dari luar Pulau Papua, sehingga banyak orang yang mengurungkan niatnya untuk membeli noken Papua. Masalah selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi penekanan bahwa pengurangan limbah plastik bekas bisa dengan menggantinya menggunakan noken, karena noken itu sendiri terdiri dari berbagai ukuran dan bisa digunakan lebih dari satu kali pakai. Masalah mama-mama yang berjualan adalah masalah tempat yang kurang layak dan kurang diperhatikan. Tempat mereka berjualan hanya beralaskan terpal dan atap yang menggunakan terpal juga, sehingga dampaknya adalah kurangnya menarik perhatian pembeli. Sore, Mama. Sama saya, kalau minyak itu saya sudah lama karena pemerintah dong kasih payung tuh 2 kali. Saya belum ingat deh karena tahun berapa baru bisa masuk di sini. Kulit kayu, Manila, elok. Bikin novel, kadang-kadang kalau novel begini tuh kadang-kadang 2 hari, 1 hari setengah. Kalau begitu cuma 1 hari. Kalau begitu 1 hari. Kalau begitu, kalau seperti begitu 2 minggu, 3 minggu. Karena kulit lagi tuh setengah mati terjadi. Tidak, kadang-kadang 100, kadang-kadang 50. Tapi hotel itu karena rumahnya jauh ke kafe. Dari keluar dari bayar sekitar. Bayar dari 20.
Ke sana ke sini satu hari. Tapi kita kalau tidak laku, teman kita biasa aku kasih. Tidak teman dia. Kalau tidak laku. Sama biaya sapu nanak. Sama biaya sapu nanak itu yang saya datang biasa jualan. Kalau sapu hasil pokoknya itu uang kita biaya sakit sapu nanak. Kalau sapu nanak itu dia kuliah toh, jadi sama biaya itu yang saya datang jualan. Tapi saya bagi kitanya. Saya bagi yang kita bagi makanan. Saya bagi yang saya simpan bangsa di sapu nanak. Iya. Itu masih saya. Dengan sering-sering kita beli beras, masak. Kalau beli sayur sehari-hari beli makanan, beli baju. Kan tidak ada panas toh, tidak ada payu. Di pemerintah tidak bantu toh, jadi kita kadang-kadang 2 hari saja ini yang pemerintah bantu. Kita beli tenda dan saya biasa ganti-ganti tenda terus jadi. Tenda kita beli tenda juga, kadang asapnya itu 2 kali berhenti. Kali ini ya masih ada. Tapi kena hujan, kena panas toh, jadi robek itu robek tahan lapar, tahan panas. Pagi-pagi sampai pun baru selesai ke sini. Lain juga. Cuci pakaian seperti ini masak tuh dari pagi itu saya kebun. Baru saya ke sini. Jam 8 saya ke sini. Kalau di sini saja. Makan apa? Dapat uang di sana. Karena bisa jualan. Kalau di sini saja itu tidak mampu. Kalau kita ke kebun baru kalau hasil jualan tidak. Tapi kadang-kadang kalau udah berjualan, bagus. Kita biasa jualan di sini tidak jualan. Kita jual di pasar, sayur kan, ubi kan, singkong kan bisa. Hal yang perlu dilakukan agar banyak orang luar Pulau Papua mengetahui tentang Noken adalah harus adanya peran aktif dari generasi milenial dan pemerintah daerah dalam memasarkan dan mempublikasikan tentang Noken di luar Papua bahkan ke luar negeri. Contohnya, dengan mengadakan festival-festival Noken dengan mendatangkan berbagai macam jenis Noken asli dari Papua pada kegiatan tersebut. Sosialisasi yang lebih masif tentang pemanfaatan Noken dengan berbagai motif akan membentuk kebanggaan tersendiri bagi pemakainya. Hal ini tentu akan dapat membuat biaya Noken tidak lagi menjadi masalah utama karena ada kepuasan dan kebanggaan pada saat memakai Noken. Nah, untuk meningkatkan jangkauan pemasaran, bisa juga dilakukan dengan mempromosikan Noken melalui media sosial. Namun, pemanfaatan media sosial tidak boleh mengurangi bahkan menghilangkan unsur atau ciri khas Noken itu sendiri. Diharapkan peran pemerintah untuk mengakomodir kembali tempat mama-mama Papua berjualan, karena sebagian besar mereka menggantungkan kehidupan mereka salah satunya dari berjualan Noken. Tas Noken memiliki berbagai macam manfaat, yaitu dapat meningkatkan gaya bagi para pemakainya, mengurangi limbah plastik, dan juga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan bagi orang yang hidupnya bergantung pada penjualan dan pembuatan Noken. Ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Di era globalisasi seperti ini, kreativitas dan pengetahuan menjadi salah satu aset yang tidak ternilai dalam kompetisi dan pengembangan ekonomi. Keragaman budaya dari berbagai daerah dapat dijadikan menjadi bahan baku industri kreatif. Hasil dari ekonomi kreatif dari berbagai daerah dapat mendongkrak ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Pesan dari saya untuk generasi milenial khususnya yang ada di Papua adalah ayo bantu mempromosikan Noken sebagai salah satu pengembangan usaha dan budaya Papua. Sekarang sudah pukul 5.40 dan mama-mama Papua sudah bersiap untuk pulang. Dan juga saya sudah mendapatkan tas Noken yang saya cari.
Ate Pue